Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Denny Budiman. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kisah Zahra ke episode ke-29, dimana setiap hari Zahra didatangi oleh suaminya, dan kemarin dia datang dengan membawa anaknya yang laki-laki, Muhtar, dan memang itu sudah ditunggu-tunggu oleh Zahra karena Zahra sudah kangen sama anaknya yang laki-laki ini. Tetapi pada akhirnya Muhtar harus kembali pulang karena dia harus melanjutkan sekolah, sehingga hal ini membuat Zahra dan Hasanah sedih. Bagaimana keseruan dari kisah Zahra selanjutnya? Kita simak video berikut ini. Let's go. Kisah dimulai. Seperti biasa, di pagi yang cerah ini, Zahra bersama Hasanah anaknya berada di areal perkebunan milik Pak Tua atau Pak Muhammad. Di sini dia melihat perkebunan sayuran tomat, dan mereka memakan tomat yang sudah matang. Katanya yang Hasanah asam, mau ditukar. Sambil duduk dia menikmati tomat. Dilanjutkan dengan bermain. Dan mereka memang tampak semakin dekat karena memang hubungan anak dan ibu. Kasihan juga sebenarnya nih Hasanah karena dia tidak kumpul bareng sama bapaknya ya. Di saat dia juga masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tapi Hasanah lebih nyaman untuk tinggal bareng sama ibunya. Ini anjing menggonggong biasanya kalau ada orang baru dia biasanya. Kalau yang nggak dikenal. Tampak dari kejauhan ada mobil sedan ya, warna putih yang sedang melaju masuk ke area perkebunan ini. Di sana itu rata-rata mobil sedannya itu Mercedes ya, buatan Prancis. Dan ternyata yang datang adalah suaminya, Zahra. Datang mau apa? Datang lagi ke sini katanya. Suaminya menyerahkan sekuntum bunga. Jadi seolah-olah dia mau melamar kembali, mau menjalin silaturahmi kembali dengan istrinya. Tapi Zahra sepertinya sudah terlanjur kecewa. Dia bilang bahwa ini saya bawa mobil bagus. Dia tetap mau mengajak hubungan lebih baik lagi.
Dia mengajak masuk ke dalam. Ayo masuk, ayo masuk. Ini khusus buat kita. Masuk, silakan. Zahra tetap nggak mau. Dia udah terlanjur kecewa sama tindakan dan perbuatan suaminya sebelum-sebelumnya. Kenapa suaminya terus-terusan datang? Karena suaminya juga tahu, karena Zahra itu sedang hamil dan itu anaknya dia juga. Sehingga membuat hubungan dia dengan istri mudanya jadi kurang, agak terganggu ya. Terganggu karena suaminya setiap hari itu yang dipikirkannya harus selalu datang ke sini untuk membawa Zahra pulang. Suaminya berusaha untuk memperbaiki keadaan, mengajak untuk bisa kumpul kembali ke rumahnya. Oh, Hasanah tetap nggak mau. Dia selalu ingin ikut sama ibunya. Oh, rupanya suaminya sudah mencerai istri mudanya. Dan sekarang dia hanya khusus untuk mengajak Zahra untuk bisa kembali bersamanya. Ini bang, hubungannya harum katanya. Jadi Zahra ini kondisinya Zahra sudah terlanjur kecewa. Meskipun suaminya sudah mencerai istri mudanya, tapi tetap dia tidak mau melanjutkan waktu bisa berkumpul kembali ke ininya. Karena dia menolak, akhirnya suaminya malah terpancing emosi. Dan memang karakter suaminya ini memang temperamental. Di saat dia membujuk, merajuk, apabila dia ditolak, dia akhirnya malah naik pitam. Nah, seperti ini. Membuat semuanya jadi berantakan. Suaminya memaksa karena suaminya pingin kumpul juga sama anak-anaknya. Apalagi Zahra sedang mengandung. Membuat hal ini suaminya semakin kecewa. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Itu intinya. Jadi semuanya jadi berantakan ya. Gara-gara dia memiliki istri muda, istri tuanya tidak terima dan pergi. Setelah istri mudanya dicerai, istri mudanya udah terlanjur kecewa juga. Sehingga malah dia tidak mendapatkan apa-apa si suaminya tuh. Melihat Zahra menangis, Pak Tua nih, Pak Muhammad nanyakan kenapa. Ada apa? Katanya saya menyerahkan bunga ini malah dilempar sama si Zahra itu. Tapi melihat ada sandal Zahra di bawah, ini ketahuan bahwa kamu udah mendorongnya. Makanya akhirnya diusir. Sandal Zahra dia ini kayaknya jatuh didorong sama. Akhirnya Pak Tua membela Zahra dan menyuruh si suaminya suruh pulang. Udah kesana aja kalian. Dilempar ya. Udah tenangkan aja, kamu di sana istirahat dulu.
Wis, itu bangunannya udah mulai tinggi ya. Untungnya di sini ada patua yang selalu melindungi Zahra. Ini sebenarnya suaminya kalau dia datangnya baik-baik ya, tidak temperamen ya, tidak mudah emosi, mungkin bisa lama-lama bisa luluh juga nih Zahra. Apalagi dia, si suaminya bilang sudah cerai sama istri mudanya. Dipingin kembali lagi berkumpul sama Zahra. Ya mungkin disitulah jadi namanya penyesalan dari si sang suami. Semuanya berantakan dan tidak mendapatkan apa-apa. Ini udah ini banget sih, udah. Akhirnya Zahra berniat melanjutkan lagi pembangunan rumahnya ya. Kayaknya dia mau melester lantainya nih. Jadi si batu yang ini buat landasannya dirapihkan, diratakan. Batunya terlalu gede-gede ya. Waduh, itu ada di bawahnya ada pipa saluran air. Harusnya hati-hati nih, jangan sampai kena gacong, bisa bocor. Setiap hari suaminya datang untuk membujuk, tetapi Zahra masih belum tergerak hatinya. Padahal kondisinya dia lagi hamil dan dia memerlukan bantuan atau figur dari seorang bapak. Dan bapaknya itu suaminya tadi. Nggak tahu nih statusnya dia apa, statusnya masih istri atau gimana nih, karena dia sudah lama dia pergi meninggalkan. Kalau Hasanah tuh masih polos ya, dia ngikutin ibunya aja.
Dia pengen nyoba nyobeknya gitu. Kurang keras. Dan dia menyampurkan sampah antara pasir dan semennya pun dikira-kira saja. Nah, ini diaduk supaya rata. Kalau tidak rata, nanti kekuatan kekerasannya tidak sama. Nah, sudah mulai tercampur. Harus mengambil air. Oh, ini wah, kali ini dia langsung di dalam gerobak dia bikin adukannya. Awas kena tangan. Waduh, seperti ini nih. Nanti ini jadi ya. Diaduk lagi sama patua. Oh, kalau patua lebih merata nih, bagus adukannya. Ini kalau ini agak kering, Pak.
Wah, baru kering, adukan restoran. Tadinya jendelanya mau pakai ban, tapi nggak jadi. Mungkin norak juga mungkin. Wah, udah tinggi gitu, gimana angkatnya? Kondisi udah semakin tinggi. Pak Tua membantu memasangkan batanya di atas. Pak Muhammad ini telah banyak membantu di saat Zahra kesulitan, tidak ada tempat tinggal dan tidak memiliki uang, kehabisan saat itu. Dia bisa tinggal dan bisa bekerja di sini. Bahkan sekarang bisa membangun rumah sederhana. Dan kondisi ini pun dibantu juga sama Pak Muhammad ini. Zahra lebih memilih membuat adukan langsung di dalam gerobak. Zahra membuat adukannya cukup banyak nih. Ini kan nanti kalau nggak habis bisa kering nih karena udah tercampur antara semen sama pasirnya nih.
Hasanah nempel terus dia. Kemana ibunya ini beraktivitas, di situ dia selalu ada. Kalau ada anaknya yang gede nih, Mutar, pasti dia ngebantu di sini. Karena dia harus sekolah, dia akhirnya ikut sama bapaknya. Meskipun agak terpaksa. Woi, gimana atas gini? Yang jatuhnya juga banyak. Tuh. Hmm. Satu, dua, enam batang. Ini kalau ditarik benang tuh enak ya, rapih. Kalau gini kurang rapih, kurang rata, kurang sudut. Wis, di atas. Jilbabnya. Bukan? Nggak rata katanya. Kan ini sisa-sisa ini yang pada jatuhnya. Jadi Zara itu harus benar-benar bisa ngatur waktu ya. Dia kapan harus masak, karena harus makan siang. Dia tidak memikirkan perutnya sendiri, tapi anaknya juga. Masak daging ya. Di sana itu jarang dibakar ya, cenderung jarang digoreng, cenderung begini, selalu dibakar. Oh, biasa kalau nasi ada pasangannya sama ayam panggang, ayam tusuk. Silakan ambil dulu. Nasinya tuh nggak pulen ya, seperti itu. Wih, ternyata Patua dia ngambil makanan itu bukan dirinya sendiri dulu,
ke orang lain. Nah, salah sedikit baca. Demikian guys, sekelumit dari kisah Zahra. Tadi suaminya datang membawa mobil dan membawa sekuntum bunga dengan niat membujuk Zahra bisa kembali ke Pakuan. Sampai suaminya pun bicara bahwa dia telah menceraikan istri mudanya, yang harapannya Zahra bisa menerima dengan kondisi itu. Namun ternyata Zahra sudah terlanjur kecewa akan kesetiaan dari suaminya. Dengan kondisi seperti itu pun Zahra tetap menolaknya, sehingga si suaminya tadi sedikit naik pitam ya, di saat bunga yang mau diberikan ke Zahra malah dilempar. Suaminya marah, akhirnya ngedorong Zahra. Zahra pun menangis, akhirnya dibantu sama Patua, sehingga suaminya diusir untuk pulang. Bagaimana keseruan kisah Zahra selanjutnya? Kita simak episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.